Oke, kembali lagi bersama saya di channel Immanuel Education. Pada video kali ini kita akan membahas definisi matematika dari kecepatan, kelajuan, dan perpindahan. Oke, kita langsung saja mulai dari kecepatan terlebih dahulu. Oke, jadi begini. Kita tahu bahwa kita recall lagi definisi dari kecepatan itu sendiri. Secara kalimat, kecepatan itu apa? Laju perubahan posisi. Gitu kan ya? Nah, laju perubahan posisi. Nah, misalkan setiap 1 detik perubahan posisinya gitu. Setiap 1 detik posisinya berubah 1 meter gitu. Setiap 1 detik perubahannya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter setiap 1 detik. Gitu. Berarti kecepatan benda itu berubah posisinya itu adalah 1 meter setiap detik. Gitu. Perubahan posisinya dari posisi saat T sama 0 ke T sama 1 detik atau setiap 1 detik itu 1 meter. Maka dengan demikian kita bisa definisikan bahwa kecepatan itu secara matematika itu definisinya adalah, misalnya kita simbolkan dengan V sebagai fungsi waktu, itu sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu gitu. Atau di RDT itu adalah definisi matematika dari kecepatan. Karena kalau teman-teman belajar dari diferensial gitu kan ya, sebenarnya diferensial itu menyatakan laju perubahan sesuatu gitu. Diferensial bisa kita terjemahkan sebagai laju perubahan atau rate of change of something that we want to measure. Begitu. Kalau di sini dalam kecepatan kita ingin mengukur laju perubahan posisi terhadap waktu gitu. Nah, sementara untuk kelajuan, ya kelajuan itu adalah laju perubahan jarak ya kan ya. Ya simpel aja. Dia nggak perlu aneh-aneh. Laju perubahan jarak. Definisi matematikanya ya udah. Nggak usah pakai vektor ya. V sama dengan S bagi T. Udah, selesai. Dengan S ini adalah jarak. T adalah waktu. Satuannya adalah meter per second. Oh iya, saya lupa kasih. Kecepatan juga satuannya meter per second ya. Satuan SI nih. Ingat, ini SI. Nah, kalau perpindahan dan posisi satuan SI-nya meter. Ini kita simbolkan ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Maaf ya. Ini persamaan 3. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke definisi dari percepatan. Kembali kita recall definisinya secara kalimat. Itu rate of change of velocity atau laju perubahan kecepatan. Maka kita bisa bilang definisi matematikanya itu, yaitu A sebagai fungsi T, itu sama dengan dV dt gitu. Sama 4. Satuan internasionalnya ya tinggal lihat aja. V itu satuannya apa? Meter per second. T second. Berarti satuannya dalam SI itu meter second pangkat min 2 atau meter per second dibacanya. Per second kuadrat. Karena kan S pangkat min 2 itu kan artinya pecahannya itu 1
kalau bentuk lainnya itu kan 1/s², gitu. Nah, sekarang kita ingin membahas beberapa miskonsepsi lagi dalam masalah uh, percepatan dan kecepatan, gitu. Yaitu masalah notasi matematika. Banyak orang beranggapan bahwa gini, kalau di R dt ini sama dengan dr dt yang dimutlakin keseluruhan. Jadi laju perubahan nilai mutlak posisi itu orang anggap sama dengan laju perubahan posisi yang dimutlakkan, gitu. Atau ini kita bilang namanya inilah kelajuan. Padahal sebenarnya tidak sama, gitu. Jadi perlu diingat kalau ini tidak sama dengan ini, gitu. Ini bukan kelajuan namanya. Yang baru namanya kelajuan itu yang ini, gitu. Ketujuan kan percepatan. Definisi percepatan secara skalar itu bukan yang ini. Definisi percepatan skalar itu yang ini. Inilah skalar percepatan. Nah, kalau kita lihat lagi persamaan 2, kita bisa tahu bahwa Vt itu adalah dr dt. Tapi jangan dibaca pecahan ya, karena ini bukan pecahan. Ini adalah notasi diferensial. Tapi kami fisikawan biasanya kadang memperlakukannya sebagai pecahan, gitu. To make life easier semakin mudah. Kalau kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 4, maka kita bisa peroleh lagi definisi matematika dari percepatan. Ya. Oh, salah lagi saya nih. Saya kasih terlalu lebar. Ini saya move-kan saja. Oke. Ya, sip. Nah, jika kita substitusi 2 ke 3, maka kita akan ke 4 ya. Maka kita akan peroleh definisi percepatan itu sama dengan d kuadrat rt dt. Nah, ini juga definisi percepatan, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam grafik, permasalahan dalam grafik ya, misalkan ada grafik grafik fungsi posisi terhadap waktu, misalkan ya, terhadap waktu posisinya mulai di sini 0, lalu gini dan sebagainya. Kalau kita lihat baik-baik definisi dari kecepatan, gitu. Kita ingin lihat hubungan kecepatan dan percepatan kalau dalam grafik gitu. Nah, kalau kita lihat, ini kan dr dt kan ya, kalau dalam definisi kecepatan secara matematika. Kembali lagi kita bisa lihat, kita ingat lagi bahwa apa sebenarnya tujuan diferensial itu. Selain kita interpretasikan sebagai laju perubahan posisi, tapi kalau kita lihat dalam hal grafik, dr dt diferensial itu apa? Dia menyatakan tangan, ya kan? Dia menyatakan tangan atau kemiringan dari suatu kurva, gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa dr dt itu ya di saat t tertentu kita bisa bilang ini. Gitu. Ini dia dr dt. Garis singgungnya. Inilah dr dt di t tertentu. Misalkan ini saat TA. Maka inilah dr dt-nya. Jadi kita bisa bilang kalau dalam grafik kecepatan itu adalah
gradien dari kurva posisi terhadap waktu. Begitu. Nah, begitu pula dengan kecepatan. Gitu. VT T. Nah, misalnya nilainya begini ya. Berarti kita bisa bilang percepatan itu adalah ini. Gitu. Atau gradien dari kurva V versus T. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin misalnya ya, ingin menyatakan percepatan kembali dalam percepatan, maka representasinya itu adalah misalkan ada grafik ini, fungsi A percepatan terhadap fungsi T. Kayaknya saya rasa kita cukup sambung di video selanjutnya aja ya. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu. Kita cukup bahas definisi dari percepatan dan kecepatan dulu ya, secara matematis. Kita sampai di masalah ininya dulu. Nanti kita akan lanjut topik kita di video berikutnya. Saya harap video ini bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya.